Terkejut dan tidak menyangka hal itulah yang dirasakan oleh keluarga Angela Gilsha saat mengetahui orang yang sangat mereka kasihi, Marco Panari, pergi untuk selamanya. Kejadian yang benar-benar memukul hati seluruh keluarga besar. Tidak ada satu keluarga pun yang menyangka bahwa Marco Panari akan pergi untuk selamanya. Pihak keluarga pun masih menyisakan tanda tanya mengenai detik-detik Marco Panari pergi untuk selamanya. Angela Gilsha pun sebagai seorang kakak menceritakan bahwa kini hidupnya pun tak ada lagi arti semenjak sang adik tiada. Bagi Angela Gilsha, kehilangan sang adik tak bisa terungkapkan dengan kata-kata. Aku nggak bisa ilangin memori di otak aku waktu aku datang ke UGD, aku meluk Marco yang dengan keadaan dia yang udah kaku dan dingin dan biru itu akan selamanya terputar di kepalaku. Aku bahkan nggak mau lihat adik aku di dalam peti. Jadi pas Marco udah dimasukin ke peti sampai akhirnya dia dikremasi, aku nggak mau lihat dia di dalam peti. Aku bener-bener nggak lihat karena aku nggak mau keputar terus di kepala aku gitu loh adik aku di dalam peti. Jadi apa ya, sekarang juga aku ngerasa kayak hidup tuh nggak ada artinya. Kayak semua ini tuh rasanya nggak ada artinya lagi tuh loh. Lo mau ambil rumah gue, kayak lo mau ambil mobil gue, ambil aja, karena kayak mau ngejalanin hidup tuh untuk move on tuh susah banget. Jadi apa ya, kayak nothing matters anymore gitu. Jadi ya setelah kejadian itu adik aku udah di UGD, mamaku langsung lapor polisi. Aku langsung lapor polisi ya biar tahu aja kejadiannya, karena rada aneh juga sih kejadiannya. Tiba-tiba nggak sadar, terus teman-temannya sempat pergi. Apa yang terjadi sekitar malam itu kan harus tahu semuanya, entah dilihat dari CCTV atau dari chat segala macem. Nanti ya semoga bisa kelihatan sih apa yang terjadi malam itu gitu loh. Makanya karena masih ada kejanggalan, mama melapor ke polisi biar semuanya jelas gitu. Mama juga kebetulan lagi ada di Jakarta. Jadi mama tuh sebenarnya udah lama mau balik ke Bali, cuman entah kenapa ada urusan terus di Jakarta, jadi ketunda terus untuk balik ke Balinya. Terus ditambah lagi juga ngurusin mobil barunya si Marco, kan Marco baru dibeliin mobil, jadi urus surat ini itu mama lagi ribet di Jakarta. Jadi ya ketunda terus, mama mau pulang dan ya akhirnya emang pulang sama Marco tapi keadaannya beda. Iya pasti sih kalau mama sama papa itu lebih mempermasalahkan kelalaian dari teman-temannya, apa aja yang mereka lakukan selama nginap itu harus diselidiki. Terus dari malam itu sampai pagi semuanya, sampai kejadian, sampai temannya hubungin aku, itu semuanya masih harus diselidiki lagi. Jadi emang benar-benar belum jelas dan orang-orang nggak bisa seenaknya bikin judul sembarangan demi mancing orang-orang. Itu aku nggak ngerti sih, mereka nggak ada empati sama sekali. Kita lagi kena musibah, sementara orang-orang seenaknya bikin keselak mie lah, keselak apa ini itu kan udah terlaluan. Sementara dari pihak keluarga sendiri juga belum ngeluarin statement apa-apa gitu dan belum jelas juga, makanya harus diselidiki lagi. Meskipun sang adik tercinta pergi untuk selamanya yang membuat seluruh keluarga terkejut, dituturkan oleh Angela Gilsha bahwa sang mama tercinta hingga kini masih belum bisa menerima kepergian putranya yang begitu sangat dikasihinya. Namun, berbeda dengan dirinya yang memiliki penilaian dan pandangan atas apa yang menimpa sang adik tercinta. Berikut curahan hati Angela Gilsha. Aku komunikasi, ada sama salah satu temennya yang lumayan dekat juga sama aku. Aku sebenarnya nggak bisa nyalahin mereka juga karena aku nggak tahu apa yang terjadi kan pada malam itu. Makanya semoga nanti semuanya lancar, disidik dan ya semoga semuanya akan baik-baik aja sih, bisa berdamai lah. Kalau aku sih masih terima ya, kalau orang tua aku kayaknya masih susah untuk menerima karena
ini tuh bisa dibilang kelalaian dari teman-temannya. Yang seharusnya orang bisa diselamatkan, masih bisa hidup, tapi karena kelalaian, ya nyawanya melayang. Jadi orang tua sih yang masih emosi. Iya, makanya nanti biar jelas masih lanjut kasusnya. Sudah. Sama mama pun udah, karena pada saat itu juga dia ada di UGD. Pada saat ketemu langsung. Aku ada di UGD, mamaku ada di UGD, terus aku bilang sama dia nggak apa-apa, everything is gonna be okay, jangan nyalahin dirimu sendiri. Nanti ya semoga semuanya baik-baik aja, aku ngomong kayak gitu sama dia. Karena ya kita nggak, dalam kondisi seperti ini kita nggak bisa nyalahin siapa-siapa juga karena udah terjadi, tapi at least mungkin bisa disidik supaya untuk kedepannya tidak terjadi hal yang sama lagi. Udah itu aja sih. Ya, kita semua tahu anak-anak muda itu, mereka namanya Friday night ya, mereka pasti adalah itu. Kadang aku pun juga, ya aku nggak munafik, kadang juga aku kalau misalnya ada waktu sama teman-teman, ya pasti aku juga minum. Tapi nggak sering, maksudnya aku juga kasih batas buat diriku sendiri. Cuman ya aku nggak tahu apa yang terjadi pada malam itu. Ya nggak ngerti juga sih hubungannya bakalan kayak gimana. Entah hubungannya tersedak dengan hal-hal seperti itu juga masih harus disidik juga sih. Aku yakin banget mereka emang tidak ada niat jelek sama Marco sama sekali, karena emang mereka tuh sering pergi bareng dan enggak, jadi aku yakin 100% mereka emang nggak ada niat apa-apa sama Marco. Ini semua emang ketidaksengajaan, dan apa ya teman-temannya juga pasti masih shock lah pulang-pulang lihat Marco dengan keadaan seperti itu gitu loh. Aku juga nggak kebayang gitu kan, jadi ada di posisi mereka, shocknya kayak apa, paniknya kayak apa, nggak tahu harus ngapain, telepon ambulans atau pakai taksi atau apa segala macem. Jadi ya aku juga mikir berada di posisi mereka gitu loh, pasti panik dan pasti masih trauma juga sih sampai sekarang gitu. Kesedihan tentu saja masih sangat dirasakan oleh Angela Gilsha atas kepergian yang sangat tidak diduga-duga. Saudara yang sangat dikasihi dan begitu disayangi olehnya kini telah tiada. Maka Angela Gilsha pun mengenang detik-detik pertemuan terakhirnya bersama Marco Panari. Sebuah pertemuan terakhir yang tidak disangka-sangka bahwa itulah momen terakhir dirinya bersama sang adik tercinta. Selain itu, Angela Gilsha mengatakan bahwa dirinya memiliki memori dan kenangan yang manis saat bersama dengan sang adik tercinta yang tak akan terlupakan seumur hidupnya. Jadi sebelum aku ketemu dia, sebelum aku berangkat syuting kemarinnya, hari Kamisnya, dia lagi bikin cookies karena banyak orderan hari itu. Dia biasanya bikin cookies kan, dia jualan. Terus habis itu aku turun dari tangga, aku inget banget kayak, kok bikin banyak nggak? Aku beli dong buat bawa ke lokasi 20 buat mamanya Shiva, aku ngomong kayak gitu. Terus kayak, oh ya udah, berapa? Aku tanya. 100.000. Oh oke, ya udah aku kasih dia 100.000 dong. Terus habis itu nggak ada goodbye apa, karena ya casual, biasanya kalau misalnya mau syuting ya cuman kayak dah gitu, aku pergi ya dah gitu doang. Emang nggak pernah pelukan atau apa. Pelukan tuh paling cuman ulang tahun atau hari-hari penting kan. Terus habis itu ya udah dah, karena aku juga udah buru-buru waktu itu. Aku keluarin mobil, pas mobil aku baru keluar garasi, mobil barunya dia baru datang. Terus abis itu aku lihat dari spion, aku maunya turun kan, kayak ngucapin congratulations buat Marco karena mobilnya baru datang, atau ya maksudnya itu hadiah dari aku juga gitu loh. Aku pengen lihat dia senang, tapi karena aku udah buru-buru jadi kayak aku lihat dari spion, oh Marco lagi keluar
keluar pintu nih gitu. Jadi ntar aja deh pas aku pulang aja kali ya, karena aku udah buru-buru. Ya masih banyak lah menurut aku. Terus yaudah aku cabut aja, aku cuma lihat dari spion, dada-dada dari spion. Udah itu terakhir sih. Dan seharian pada hari itu dia latihan mobil sama mama. Jadi dia benar-benar terakhir itu ngabisin waktu seharian sama mama belajar latihan mobil. Itu idenya mama sih sebenarnya, karena Marco kan udah mau syuting kan, dia udah mulai aktif casting. Terus mama bilang, ya udah gimana kalau kita beliin Marco mobil aja, karena pertama ya dia kasihan sih pergi casting pakai Grab gitu. Ya mungkin udah waktunya Marco juga untuk punya mobil sendiri. Terus aku bilang kayak, awalnya aku gini, kok curang sih Marco. Maksudnya perjuangannya beda gitu loh sama aku dulu. Aku harus susah payah dulu baru aku bisa beli mobil. Giliran Marco tuh bener-bener dimanja banget sama mama. Jadi dia emang masih casting tapi dibeliin mobil. Aku awalnya mikir kayak gitu, cuman mama bilang nggak apa-apa, beliin aja dia, kasihan gitu, biar dia bisa pergi sama temen-temennya, biar dia nggak bosen. Oh ya udah, akhirnya aku setuju, kita beliin Marco mobil gitu. Dan kita mikir, dan mama juga mikirnya nanti mungkin Marco kalau udah syuting, jadi dia ada tanggung jawab sendiri, dia bantuin bayar cicilannya ke kamu gitu. Ya ada make sense juga sih, aku bilang ya udah kita beliin aja. Ya walaupun mungkin dia pernah viral ya gara-gara belain aku waktu itu tuh sebenarnya dia tuh seneng bercanda, sarcasm, walaupun nggak bisa diterima banyak orang. Pada saat itu aku juga marahin dia, Mark kamu nggak boleh ngomong kayak gitu, aku tahu aku salah, dan ya bukan gitu caranya belain aku juga gitu loh. Cuman ya itu orang pasti selalu lihat satu kesalahan dari beribu-ribu kebaikan kan. Jadi ya Marco itu orang yang baik sih, dia lemah lembut. Aku sama Marco nggak pernah berantem. Melindungi aku, banget sih. Iya, dia pernah lindungin aku waktu itu aku mau dia sempat dorong satu cowok itu, terus kayak stay away from my sister. Dia bener-bener dorong cowok itu, terus gandeng aku, ajak aku pergi. Itu satu momen yang wah gila, adik gue bisa lindungin gue nih gitu. Iya, itu salah satu memori sih. Kepergian Marco Panari yang sangat begitu mendadak tentu sangat meninggalkan luka yang begitu mendalam bagi keluarga Angela Gilsha yang ditinggalkan. Namun, diakui Angela Gilsha, dirinya serta keluarga besarnya sama sekali tidak memiliki firasat buruk saat Marco Panari pergi untuk selamanya. Namun, diceritakan oleh Angela Gilsha bahwa sang mama tercinta bermimpi sebelum Marco Panari tiada. Lalu apakah mimpi sang mama tercinta? Anehnya kita satu keluarga gak ada feeling sama sekali. Pada hari itu semuanya happy. Ada beberapa saudaraku sih sama mama juga beberapa hari sebelum kejadian sempat dimimpiin. Ada mimpi, mama mimpi bus. Di dalam bus itu ada oma opa aku yang udah gak ada om aku. Terus di sebelah itu sebelah kiri, terus sebelah kanannya itu semua sepupu-sepupu aku, termasuk aku ada duduk di situ, tapi kecuali Marco yang nggak ada. Jadi ya mungkin udah dikasih tanda melalui mimpi sih, tapi ya kalau misalnya lagi nggak ngerasa apa-apa, mimpi ya nggak ada artinya juga kan. Jadi ya paling itu doang sih, tapi untuk firasat di hari itu kita semuanya happy, nggak ada firasat buruk atau apa. Mungkin kalau misalnya mama ada firasat buruk, mama nelpon Marco di mana, atau mungkin jemput Marco yang ada di rumah temennya, itu mungkin ceritanya lain kan. Jadi ya memang udah jalannya aja, dan mau gak mau harus terima. Ya doa aku sih semoga dia lebih happy di atas sana daripada di sini. Dan
semoga bisa ketemu lagi aja sih, karena ini baru hari keberapa dan aku udah kangen banget. Gimana sih, ya aku tadi buka-buka HP-nya dia, terus aku lihat-lihat galerinya dia, isinya videonya dia, lucu-lucu, joget-joget sendiri, ngomong-ngomong sendiri. Rasanya kayak dia tuh masih ada gitu, dan itu menghibur aku banget. Tapi setelah aku matiin HP-nya, ya hampa lagi. Jadi yang bikin sakit itu nggak ada, udah itu aja sih.